بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام وحد الحدود وبين لنا طريق الهدى، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم جميعا بالإسلام. Sesungguhnya di antara hal yang bisa menjadikan hidup seseorang menjadi indah adalah al-mahabbah, cinta. Orang akan merasakan kebahagiaan manakala dia mencintai. Orang akan merasa bahagia apabila dia dicintai. Tapi tentunya kecintaan yang lebih tinggi, kecintaan yang lebih mulia, dan kecintaan yang lebih indah adalah kecintaan Rabbul Alamin kepada hambanya. Saking indahnya kecintaan Rabbul Alamin kepada hambanya, sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat tersebut, predikat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika perang Khaybar, Nabi SAW berkata, "La'u'tiyanna ar-rayah," sesungguhnya besok aku akan memberikan bendera komando perang ini kepada siapa? Rajulan yaftahullahu ala yadayhi, kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan perantaranya. Kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dia. Maka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat di malam harinya mereka bergadang. Mereka saling berdiskusi, saling bercerita, saling berbicara. Siapa yang akan beruntung mendapatkan bendera tersebut? Bukan untuk menjadi seorang komando, seorang komandan, seorang pemimpin dalam peperangan, tidak. Tapi mereka ingin mendapatkan predikat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dia. Maka di pagi harinya mereka semua kulluhum yarju ayyu'taha, mereka semua berharap agar bendera itu diberikan kepada mereka. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an bil Islam. Begitu tingginya, begitu indahnya kecintaan Rabbul Alamin kepada hambanya. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keuntungan. Di antara keuntungannya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari hal-hal yang akan menyebabkan dia rugi di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bih." Kalau aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Artinya adalah aku akan menjaga pendengarannya dari hal-hal yang haram. Aku akan menjaga penglihatannya dari melihat hal-hal yang haram. Aku akan menjaga tangannya dari memegang hal-hal yang haram. Aku akan menjaga kakinya dari melangkahkan kakinya ke tempat hal-hal yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua,
Di antara keutamaan orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apabila dia meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia. Aku akan kabulkan permohonannya. Yang ketiga, kalau seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Ya, wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya, ya, melindunginya. Yang keempat, di antara keutamaan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijadikan sebagai manusia yang diterima di tengah-tengah manusia. Ya. Mungkin ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak senang dengan kita, tapi ini hanya masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha membolak-balikkan hati, akan membalikkan hati manusia tersebut yang tadinya membenci dia menjadi mencintainya, yang tadinya tidak suka dengan dia menjadi menyukainya. Nabi SAW bersabda, ya, innallaha idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril dan mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka orang ini akan dicintai oleh penduduk langit. Thumma yud'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia diterima di tengah-tengah masyarakat di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.